ゲート。エターナルソードエクセルト。Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga kuota kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas alur cerita dari anime Senju Yusa untuk part yang keempatnya, sekaligus merupakan part yang terakhir. Baiklah, kencangkan sabuk pengaman kalian, tanpa berlama-lama langsung gas ke alur ceritanya. Pada video sebelumnya, setelah Seiya berhasil mengalahkan ayahnya Rosalie yang telah berpihak kepada Raja Iblis, ia pun dibawa ke tempat Rosalie untuk diistirahatkan. Sementara ayahnya Rosalie yang telah meninggal segera dimakamkan dan posisinya sebagai raja digantikan oleh Rosalie. Beberapa saat kemudian, Seiya pun akhirnya terbangun dari istirahatnya. Dan sebelum dirinya berhadapan dengan Raja Iblis, ia memutuskan agar mereka sebaiknya merelaksasikan tubuh mereka dahulu dengan beristirahat selama beberapa hari. Rista pun sungguh kaget bercampur senang, sebab tak biasanya Seiya menginginkan hal itu. Berhubung keputusan ini adalah keinginan Seiya, tanpa pikir panjang, mereka segera pergi ke pasar untuk merelaksasikan otak mereka, sekaligus membeli beberapa barang, dimulai dari pakaian, makanan, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Tak lupa mereka juga pergi ke sebuah kasino untuk bermain slot, serta juga permandian air panas. Setelah semua itu selesai dilakukan, sore harinya mereka pun pulang. Namun mereka sungguh terkejut, sebab Seiya tidak ada di ruangannya, padahal mereka telah berjanji akan bertemu pada sore hari. Setelah sekian lama menunggu, entah kenapa Seiya tak kunjung datang. Hal itu pun membuat Rista sedikit khawatir dan segera mencarinya ke pasar sambil menanyakan ke beberapa pedagang, moga-moga mereka bisa membantu. Tapi sayangnya satupun dari mereka tidak ada yang tahu. Hal itu pun membuat kekhawatiran Rista semakin naik, apalagi ditambah dengan perkataan Elulu yang berasumsi kalau Rista pergi melawan Raja Iblis sendirian. Tak lama kemudian mereka lalu bertemu dengan Arya yang sambil menangis menyampaikan pesan kalau Dewi Star ingin bertemu mereka. Mereka pun lalu dibawa ke sebuah tempat yang aneh, di mana tempat tersebut tidak terikat oleh waktu. Ternyata tempat tersebut adalah tempat di mana jiwa para dewa dan dewi disegel. Dewi Star menyampaikan kalau sebenarnya Seiya sudah pergi menuju istana Raja Iblis sendirian. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan rekan-rekannya, sebab ia sudah mengetahui jika ia kalah di sana, rekan-rekannya pasti akan dibunuh. Mendengar hal itu, sontak saja Rista pun seakan tak percaya, mengingat kalau Seiya tidak pernah mengkhawatirkannya. Akan tetapi Dewi Star mengatakan walaupun perkataan Seiya agak kasar, serta kepribadiannya yang kurang sopan, Seiya adalah anak yang baik yang sangat mementingkan keselamatan rekan-rekannya. Bahkan ia rela melakukan apapun agar rekan-rekannya selamat. Rista yang masih tak percaya berkata jika memang begitu, mengapa Seiya tidak berlatih dahulu sebelum melawan Raja Iblis? Sayangnya hal itu tidak dapat ia lakukan lagi, sebab level kekuatan Seiya sudah mencapai level maksimal. Dan hal ini sudah berlangsung cukup lama saat mereka melawan Levi di desa para naga. Untuk itu, agar kekuatannya bisa berkembang lagi, Seiya pun memaksakan dirinya untuk mempelajari jurus-jurus dari para dewi, seperti Shining Arrow dan juga Valhalla Gate yang merupakan teknik penghancur pengancam nyawanya. Mendengar hal itu, perasaan Rista pun campur aduk, antara khawatir dan juga sedih. Namun mau bagaimana lagi, Seiya melakukan semua itu untuk menyelamatkan rekan-rekannya, sekaligus juga untuk membayar kesalahannya di masa lalu. Kemudian Dewi Star pun bercerita kalau Seiya dahulu sudah pernah menjadi pahlawan. Ia bersama rekannya, yaitu Kul, Arya, dan juga Niana, ditugaskan untuk membunuh Raja Iblis level B di tempat yang bernama Exporia. Saat itu sifat Seiya benar-benar berbeda dengan sekarang, di mana ia sangat membenci latihan dan lebih mementingkan keyakinannya. Namun berkat bakat bertarungnya yang sudah melekat sejak kecil, membuatnya berhasil mengalahkan lawan-lawan yang level kekuatannya jauh di atas dirinya, walaupun ia seringkali membuat rekan-rekannya terluka. Diana, 早く直してこれってマジで師匠なのか? Hingga singkatnya sampailah hari di mana mereka akan berhadapan dengan Raja Iblis.
Awalnya pertarungan tersebut berlangsung cukup baik, di mana Seiya berhasil mengalahkan sang Raja Iblis. Walaupun lagi-lagi pertempuran tersebut hampir membuat rekannya terbunuh. Namun entah mengapa tiba-tiba sang Raja Iblis bisa hidup kembali, dan satu persatu rekan dari Seiya yaitu Cole dan Arya dimakan olehnya. Ternyata sebelum pertarungan, Seiya telah mengabaikan sebuah pesan penting yang disampaikan oleh Arya, di mana mereka harus mendatangi seorang petapa untuk mengetahui informasi mengenai kekuatan dari sang Raja Iblis. Sayangnya Seiya yang begitu malas mengabaikan pesan tersebut. Hal itu pun akhirnya berakibat fatal, di mana seluruh rekan-rekannya mati dibunuh oleh sang Raja Iblis. Dan yang lebih parah, ternyata saat itu Niana sedang mengandung anak dari mereka. Semenjak kejadian itu, Seiya pun mulai sadar kalau ia harus menjadi lebih kuat, serta mempersiapkan semua kebutuhan untuk melawan musuh-musuhnya lebih awal. Kemudian tiba-tiba sebuah ingatan samar-samar dari pikiran Rista muncul. Rupa-rupanya Rista dahulu sudah pernah bertemu dengan Seiya, namun bukan dengan wujudnya yang sekarang, melainkan sebagai putri Niana yang dulunya merupakan rekan dari Seiya. Mengetahui hal tersebut, Rista pun menangis dengan sejadi-jadinya, serta ia berkeinginan untuk menyelamatkan Seiya. Ia kemudian memaksakan dirinya pergi ke istana Raja Iblis bersama dengan Mash dan Elulu. Sesampainya di sana, ternyata yang dikatakan Dewi Ishtar memang benar kalau Seiya sedang bertarung dengan Raja Iblis. Saat Seiya akan mengeluarkan teknik penghancurnya, Rista yang baru datang berusaha untuk menyuruhnya berhenti. Sayangnya ia sudah terlambat. Seiya yang sudah bertekad untuk mati segera mengeluarkan jurus tersebut. Awalnya dikira sang Raja Iblis tidak akan berdaya menghadapi kekuatan dari jurus Valhalla Gate. Namun karena ia masih punya kekuatan yang besar, dirinya hampir dapat keluar dari sana. Untungnya Seiya yang sudah memprediksi kalau hal itu akan terjadi, menggunakan kemampuan pedang abadinya untuk memaksa Raja Iblis masuk kembali. Awalnya sang Raja Iblis meremehkan serangan dari Seiya karena ia mengira pedang miliknya tidak akan dapat menusuknya. Namun tak disangka, perlahan-lahan serangan tersebut dapat melukai dirinya. Sang Raja Iblis pun amat terkejut, bagaimana bisa pedang milik Seiya dapat melukainya. Ternyata hal ini dikarenakan pedang Seiya yang sudah digabung oleh zirah legendaris yang membuat pedang tersebut tidak dapat hancur. Kemudian saat sang Raja Iblis sudah terpojok, Seiya pun langsung melancarkan serangan terakhirnya untuk mendorong Raja Iblis masuk. Untungnya kali ini ia berhasil. Namun karena efek menggunakan jurus Valhalla Gate, tiba-tiba darah dari tubuh Seiya keluar sangat banyak. Hal ini menandakan kalau Seiya sebentar lagi akan mati, sebab dirinya adalah seorang manusia. Rista yang melihat hal itu pun amat sedih. Namun karena ia tidak ingin kehilangan Seiya, ia pun menggunakan seluruh kekuatan dewinya untuk meminta Seiya hidup kembali, walaupun dengan resiko statusnya sebagai dewi akan dicabut. Awalnya dikira hal itu mustahil, namun untungnya Rista berhasil mengembalikan nyawa Seiya. Akan tetapi sayangnya masalah masih belum selesai, sebab Raja Iblis masih belum mati. Dengan kekuatan terakhirnya, Raja Iblis kemudian menciptakan sebuah lubang untuk menghisap seluruh tempat yang ada di Keperanda. Rista tak menyangka kalau kekuatan Raja Iblis level S akan sekuat ini. Saat dirinya sudah pasrah, tanpa pikir panjang Seiya pun menggunakan kekuatan penghancur miliknya untuk yang kedua kalinya, yang dimana seketika membuat Raja Iblis langsung masuk ke dalam lubang Valhalla, sebab sekarang tarikan dari lubang tersebut menjadi lebih kuat. Dan pada akhirnya Raja Iblis pun dipastikan telah mati. Akan tetapi Seiya yang telah menggunakan teknik penghancur untuk yang kedua kalinya harus menerima risiko, di mana dipastikan ia akan mati di sini juga. Perlahan-lahan tubuhnya mulai retak. Rista yang melihat hal itu berusaha untuk menyembuhkannya dengan sekuat tenaga. Namun kali ini usahanya hanya sia-sia. Mereka hanya bisa menunggu sampai mana tubuh Seiya akan bertahan. Sebab jika Rista melepaskan teknik penyembuhannya, tubuh Seiya akan hancur. Di detik-detik Seiya akan mati, Seiya pun menyempatkan dirinya untuk menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap Elulu dan Mash karena telah membantu membawakan barang-barangnya. Serta ia juga berterima kasih kepada Rista karena selama ini ia sudah berusaha untuk menyelamatkannya. Saat Seiya memeluk tubuh Rista, tiba-tiba ingatan masa lalunya muncul. Dan di sini ia baru menyadari kalau Rista sebenarnya adalah putri Niana yang dulu telah terbunuh akibat kelalaian dirinya. Tapi sekarang ia bersyukur sebab dirinya kali ini telah berhasil menebus kesalahannya di masa lalu.
dengan tidak membiarkan Yana mati untuk yang kedua kalinya. Dan beberapa saat kemudian tubuh Seiya pun hancur. Lalu setelah Raja Iblis dikalahkan serta dunia sudah kembali damai, kini kepemimpinan Ge Baranda pun sepenuhnya dipegang oleh Rosalie, dan ia juga mengangkat Mash dan Ululu menjadi prajuritnya. Sementara Rista yang sudah selesai menjalankan tugasnya terpaksa harus kembali ke alam suci. Namun sebelum itu, ia berpesan kepada Ululu dan Mash agar menjaga dunia ini sekuat tenaga. Setelah itu, ia pun lalu kembali ke alam suci. Saat kembali ke alam suci, tiba-tiba ingatannya saat bersama Seiya bermunculan kembali. Hal itu pun membuatnya sedih karena membuat ia teringat dengan masa-masa bersama Seiya kembali. Namun masalah Rista masih belum selesai, sebab ia sekarang harus menerima hukuman dari pengadilan alam suci karena telah melanggar perjanjian. Rista pun kemudian pergi ke tempat Dewi Ishtar bersama dengan Arya. Di sana Dewi Ishtar menyampaikan kalau hukuman yang harus dijalani Rista adalah menyelamatkan dunia berlevel SS yang bernama Exporia, sebab di sanalah kekuatan penyembuhan milik Rista disegel. Dan jika ia gagal dalam melakukan tugasnya, maka terpaksa statusnya sebagai Dewi harus ditangguhkan untuk selama-lamanya. Mendengar hal itu, Arya yang mengetahui kalau Exporia berperingkat SS sangat mengerikan, meminta Dewi Ishtar untuk mempertimbangkan hukuman Rista kembali. Sebab menurutnya dengan keadaan Rista sekarang mustahil ia dapat menyelesaikan tugas tersebut. Namun karena ketetapan dari pengadilan tidak bisa diganggu-gugat, Dewi Ishtar tetap mengharuskan Rista menjalani hukuman tersebut. Namun dengan sebuah keuntungan, Rista dapat memanggil pahlawan yang ia inginkan di daftar yang telah ia berikan. Dan tak disangka ternyata di daftar tersebut tertera nama Seiya yang kemungkinan ia akan hidup kembali. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, itulah seluruh alur cerita dari anime Pahlawan Seiya. Menurut admin, anime ini benar-benar dibalut dengan sangat bagus. Karena di dalam anime ini, humor, drama sedih, serta pelajaran hidup sangat dapat sekali. Contohnya seperti kata-kata Seiya yang mengajarkan agar kita dapat menghargai orang tua kita. Sebab jika mereka sudah mati, sekeras apapun kamu berteriak, memanggil nama mereka, mereka tidak akan mendengarmu. Untuk itu selagi mereka masih hidup, hargailah perjuangan mereka. Jangan sampai kalian menyesal saat mereka sudah tiada. Sampai jumpa di video selanjutnya.